anak kita. Karena akhirnya dengan doa itu, apakah Nabi Yusuf tidak pernah mendapatkan siksaan, tidak pernah mendapatkan kesedihan? Mendapatkan, Bu. Dia masuk ke sumur di usianya masih kecil. Tapi apa? Dia dijaga sama Allah. Diambil, nggak mati di situ, ya kan? Kemudian ada orang yang mengambilnya, dibawa ke istana. Di istana apakah tidak dijaga? Dijaga. Akrimi maswah, ya. Tolong anak ini di tempat yang terbaik, kata tuannya. Ya kan? Ada lagi fitnahnya, berat lagi. Justru dari ibu Asia sendiri. Ya. Dengan itu ini dia dipenjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, berbahagia sekali saya bertemu dengan pengajian terlama rasanya ya, Masya Allah, Majelis Taklim Radatul Nisa, dan sudah banyak teman-teman juga yang menghadap kepada Allah dengan kondisi yang terbaik ya, baik pasangan hidupnya maupun saudara-saudara yang ada di Majelis Taklim Radatul Nisa. Sehingga hari ini tuh hari spesial karena saya merasakan keberkahan ya, ibu-ibu yang sudah sepuh ini ya, dari doa-doa beliau insya Allah ya, saya yakin corona hari ini sudah diangkat oleh Allah ya. Kemudian juga Masya Allah, Balikpapan ini saya lihat semakin banyak ya majelis-majelis taklim ya, sekolah-sekolah, terus akur dan rukun. Alhamdulillah ya, bahagia sekali dengan kondisi ini, sehingga ini adalah hal yang harus kita syukuri dan harus terus menerus ya, amal-amal soleh ini berlanjut ya. Mungkin di pengajian yang lalu saya pernah mengatakan bahwa satu-satunya surah yang secara jelas terkait dengan akhir zaman, surah Al-Kahfi ya, itu selalu menyebutkan tentang kesolehan para ibu, bahkan atau orang tua. Nah, bahkan saya selalu di situ para ulama mengatakan ternyata wakana abuhuma sholihah adalah kakek ketujuhnya. Artinya keberadaan kita di Majelis Taklim ini tidak sederhana karena kita sedang memastikan 7 generasi bahwa kita menjadi orang-orang baik ya. Dan inilah yang akan kita pelajari, salah satunya hari ini tentang indahnya bersama Allah. Kenapa materi ini saya pilih? Karena saya juga sedang galau-galaunya gitu ya. Jadi sedang sedih-sedihnya, galau-galaunya karena apa? 3 anak saya berada di Turki ya. Yang dari awal saya sebenarnya berat sekali anak-anak saya itu berada di Eropa sana, karena saya sudah tahu kondisinya ya. Satu di kota Istanbul, satu di Bartın 7 jam dari Istanbul, kakak Sofi ngambil psikologi bahasa Turki, kemudian Muhammad di Istanbulnya mengambil insya Allah ilahiyat ya, jadi tarbiyah Islamiyah atau mungkin sejarah, baru tahun ini mohon doanya untuk mendaftar. Dan kakak Zubair, nah Zubair ini tinggalnya di Izmir. Izmir ini pusat kota sekuler. Baru masa Erdogan ada 1 masjid, ya. Dan ini Imam Khatib yang ada di Izmir, satu-satunya perjuangan rintisan orang-orang yang bergerak dalam dakwah di Turki, ya. Jadi ya namanya ibu ketar-ketir ya, Bu ya. Apalagi kemarin ada salah satu anak saya, kok nggak ada kabar dari 5 hari gitu ya. Ternyata lagi nggak mau bicara sama Umi Abi, aku lagi kesel, oke gitu ya. Tapi sepanjang itu kan mencari, berdoa gitu. Nah akhirnya ternyata rasa takut bercampur galau, disitulah saya kemudian terus berzikir bersama Allah. Qadarullah, tiba-tiba anak saya menghobi saya dan minta maaf ya. Jadi saya bilang, ya Allah, jadi kan kita tuh kan sebagai ibu ya, anak kita pengen dijaga dari ujung kaki sampai ujung rambut
nggak disentuh sedikit pun oleh keburukan, ya. Terutama kalau kita yang sudah pengajian tuh imannya tidak rusak sama sekali. Itu kita mau kan seperti itu ya Bu ya. Itulah juga saya ya. Tapi kata ayah saya ya, juga suami saya, justru berhadapan dengan kondisi yang ada, fitnah yang dia alami hari-hari, disitulah akan terlihat kekuatan kekokohan iman mereka ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan disebut dengan Hanifah, diantaranya adalah karena dia sering sendirian di tengah rusaknya kondisi orang-orang ya. Nah itu. Nah jadi itulah Bu kenapa saya pilih materi ini, sebenarnya untuk lebih menguatkan saya pribadi. Masya Allah ketika ditawarkan oleh Majelis Ta'lim ini diterima gitu ya. Mungkin Allah Maha tahu saya butuh penguat justru dari ibu-ibu. Itulah saya selalu mengatakan bahwa taklim saya sebenarnya saya sedang belajar juga bersama-sama dan butuh teman-teman yang sama-sama menguatkan ya. Jadi tadi sudah dibaca ayatnya dalam surah Al-Mujadalah. Ini ayatnya pertama itu menarik sebenarnya. Al-Mujadalah ini terkait ayat tentang wanita ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Ini sebenarnya surah perempuan Ibu. Tapi surah ini digunakan untuk merasakan keindahan bersama Allah ya. Tadi kalau yang dibaca oleh Ibu tadi dan juga artinya itu kalau kita lihat, jadi sebenarnya terkait dengan kisah Khawlah ya, di awal surah Al-Mujadalah, kisah tentang Khawlah bersama Rasulullah disebutkan dalam hadis dalam riwayat Aisyah bahwasanya pada saat itu aku berada dekat Rasulullah di kamar yang lain dan aku tahu ada Khawlah sedang berbicara kepada Rasulullah, tapi aku tidak mendengar. Tapi Allah di langit yang ketujuh maha mendengar. Bahkan Allah bilang di sini di ayat pertamanya ya Bu. Kalau tadi yang kita baca ayat ke-7 sampai ke-11 ya. Tapi maksud saya kita ambil ayat awalnya biar kita punya pemanaan yang sama bahwasanya qad sami Allah. Allah itu telah mendengar ya. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, tentang percakapan seorang perempuan yang sedang membicarakan tentang membela tentang suaminya, berbicara tentang suaminya, wa tashtaki ilallah. Dan hati perempuan ini digambarkan oleh Allah selalu menuju Allah. Jadi dia tujadiluka fi zawjiha, mencari jawaban dari kepada Rasulullah ya. Itu bagian daripada ikhtiarnya gitu ya. Tapi hatinya tetap tashtaki ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi sesungguhnya tidaklah aku menyampaikan seluruh kesusahanku juga kesedihanku kecuali kepada Allah. Ini doa Nabi Yakub juga. Nah, kemudian Allah menggambarkan di ayat berikutnya wallahu yasma'u tahawurakuma gitu ya. Dan Allah Maha mendengar percakapan keduanya. Jadi para ulama tafsir tadabbur juga mengatakan bahwasanya di satu ayat ini Allah itu mengulang kata dengarnya ya, itu 3 kali. Pertama dengan fi'il madhi sami'a, qad sami'a, bahkan dengan qad, sungguh aku dengar loh gitu ya. Baru kemudian wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan aku jadi yasma'u di sini fi'il apa Bu? Fi'il mudhari. Aku juga selalu mendengar pembicaraan kamu wahai perempuan. Di ujungnya pakai sifat Allah yang mubalaghah, sangat-sangat maha mendengar. Wallahu sami' al-basir. Jadi memang kebutuhan dasar perempuan adalah didengarkan. Ya apa iya Bu? Ya. Semakin tua semakin butuh didengarkan. Yang bikin sehat itu adalah cucu-cucu yang masih mau mendengarkan neneknya, karena mungkin anaknya sudah sibuk ya. Saya dulu tempat curhatnya nenek saya Bu. Jadi saya tahu semua kondisi paman-paman saya lewat curhatan nenek saya ya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa dan akhirnya saya lebih tahu cepat kehidupan. Oh begitu ya gitu. Jadi kebutuhan perempuan itu adalah mendengar ya. Nah di sini kemudian basir, baru Allah mengatakan al-basir, melihat ya. Kalau perempuan tuh nggak perlu kadang-kadang dilihat, yang penting dia didengarkan ya gitu. Kamu nggak lihat pekerjaanku nggak apa-apa, yang penting kamu dengerin aku dulu gitu ya. Nah itu kebutuhan paling krusial memang bagi seorang perempuan ya. Karena biasanya perempuan jauh lebih jago untuk solusi, dia tahu
Dari A sampai Z tahu dia. Sampai cara solusi 1 sampai ke 100 dia udah tahu semua. Dia butuh didengarkan, gitu ya. Nah, jadi di ayat ini Allah menggambarkan tentang tadi sudah dibacakan ya, alam taro annallaha. Tidakkah engkau mengetahui bahwa ya'lamu, Allah itu maha tahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi rasa pengetahuan, rasa bersama dengan Allah ini harus ada dalam diri kita, dan Allah letakkan di surah Al-Mujadalah. Artinya kita nih ibu-ibu, kita nih perempuan, perasaannya lebih tinggi, dan kepada kita dititipkan ada namanya rahim, ada namanya rasa yang kuat ya. Untuk apa? Untuk kita menyerap ya kondisi-kondisi kehidupan baik dari keluarga kita, anak-anak kita, kondisi masyarakat kita. Kitalah yang paling cepat berempati dibanding lelaki. Maka kita butuh. Jadi kenapa surah terkait dengan indahnya bersama Allah atau ma'iyatullah atau pengetahuan Allah itu ada di surah Al-Mujadalah ya. Nah itu Allah bertanya, alam taro, tidakkah kamu lihat, ayat ketujuhnya Bu, annallaha ya'lamu, bahwasanya Allah itu maha mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard ya. Ada apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa. Nih, tidaklah ada yang ngobrol-ngobrol. Ini kerjaan perempuan yang ngobrol-ngobrol. Jadi Allah pakai situasi ngobrol ya Bu ya, untuk mendatangkan, untuk menguatkan. Kamu tahu nggak kalau Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Saat kamu ngobrol tuh, ma yakunu min najwa salasatin, tiga orang lagi ngobrol, illa huwa. Nah ini Allah langsung mengatakan illa huwa, dirinya, domirnya kepada Allah, illa huwa rabi'uhum, Allah lah keempatnya, gitu ya. Nah, supaya kita hati-hati dalam obrolan ya, dan kalau bisa bermanfaat, karena Masya Allah, Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim kalau nggak salah ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Kepada Allah ilaihi yas'ad, yas'ad itu naik, dan Allah menggunakan sini fi'il maudhi. Jadi setiap hari naik itu. Apa yang naik? Al kalimut thayyibu. Pertama yang naik apa? Perkataan yang baik. Dan untuk berkata-kata yang baik dan sebagainya ya, itu tidak butuh banyak energi gitu ya. Dan kita bisa dalam waktu kapanpun. Tapi kalau untuk berikutnya wal amalus sholih, nah ini butuh tempat, butuh kondisi yang khusus gitu ya, wal amalus sholih. Kemudian ujungnya yarfa'u. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada perkataan baik, amalnya tidak baik, maka di ujungnya itu ada kata yarfa'u. Artinya bisa jadi amalnya baik, kata-katanya baik nih, amalnya tidak baik. Bisa jadi amal itu nggak akan naik, yarfa'u, makanya ujungnya di akhir ya. Bukan yarfa'unya di tengah, tapi ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'u. Artinya apa? Perkataan yang baik harus diiringi oleh amal soleh yang baik. Atau kalau ada orang amalnya baik, perkataannya buruk, dia juga enggak yarfa, amalnya tidak naik. Dan para ulama mengatakan setiap hari akan naik perkataan-perkataan yang baik di hadapan Allah. Jadi jadilah tujaru al kalimut thayyib. Jadilah pedagang kalimat-kalimat baik, saudagar kalimat baik. Kenapa? Karena Anda akan terus buka jalan di langitnya Allah. Itulah kenapa Nabi Yunus, walaula kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus itu bukan orang yang suka bertasbih dengan kalimatnya, ya, maka dia akan ditempatkan di perut ikan sampai hari kiamat. Ya. Karena ternyata dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Yunus di perut ikan berzikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, itu naik perkataannya ke langit dan dikatakan ini suara ini juga sering terdengar ya, suara tasbih ini sebelumnya terdengar tapi tidak dalam kondisi susah ya. Maka dengan hal itulah kemudian ditolong oleh Allah. Artinya kondisi itu terus menerus sehingga di dalam kondisi senang maupun susah Nabi Yunus senantiasa bertasbih kepada Allah, dan dikatakan laula minal musabbihin, berarti dia bertasbih kapanpun. Artinya apa dia? Tujaru al kalimut thayyib,
Dia adalah pedagang yang memanfaatkan perkataan yang baik. Ya. Jadi penting sekali, makanya kemudian di sini Allah mengatakan wala khamsatin, dan tidak pula 5. Ini Allah menguatkan lagi, padahal cukup. Kenapa sih nggak cukup 1 aja ya? Tidaklah kamu bertiga, satunya Allah loh. Cukup kan? Udah selesai. Allah perlu penambahan lagi karena kita ini manusia perlu penjelasan panjang lebar tentang Allah. Wala khamsatin, kalau nambah lagi orang ngobrol di antara kamu illa huwa, kecuali dia sadisuhum, keenamnya dia. Wala adna min dzalika, tidaklah yang lebih rendah dari itu, atau mungkin cuma sendiri atau berdua. Wala aktsaro, atau lebih banyak dari itu, illa huwa ma'ahum aina makan, kecuali dia terus bersamamu dimanapun kamu berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ini ada penjelasannya ya Bu ya, karena memang terkait dengan ma'iyatullah itu kebersamaan dengan Allah atau perasaan bersama dengan Allah itu bukan berarti Allah ada di mana-mana. Maksudnya ilmunya meliputi kita semua gitu ya. Nah, jadi kebersamaan bersama Allah atau ma'iyatullah itu ada yang ammah, ada yang umum ya. Yang pertama bahwa semua makhluk itu dalam dalam ilmunya Allah atau diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Semua makhluk itu dapat hidayah untuk menjalankan fungsi dan perannya ya. Ini saya ambil dari sebuah penjelasan kitab ya, kitab tafsir dari Ibnu Katsir. Kalau dalam sebuah surah Toha ya, ayat 49 dan 50, ketika itu ditanya ya oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu meskipun dia Tuhan, dia juga mau tanya-tanya Tuhan yang lain itu gimana gitu ya. Dia mau tahu juga. Maka dia bertanya kepada Nabi Musa, qala famar rabbukuma ya Musa, surah Toha ayat 49 dan 50. Qala famar rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada ya. Nah, jadi pertama, kebersamaan dengan Allah, Allah itu bersama dengan seluruh makhluknya secara umum. Ya, ada 2. Jadi ada umum, ada khusus. Jadi pertama, semua makhluk itu tanpa terkecuali dari binatang, tumbuhan, orang mukmin, orang kafir, semua bersama dengan Allah. Bentuknya apa? Allah memberikan a'ta kulla syai'in, diberikan semua kelengkapan hidupnya. Jadi seekor kura-kura tahu bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia kawin, bagaimana dia cara beranak, tahu ya. Bahkan burung juga tahu bagaimana mencari rezekinya. Laba-laba juga tahu, semuanya mengerti. Nah, itu bagian daripada a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, ada fenomena pengabulan doa dalam kondisi kritis. Ini Bu, bagian juga dari ma'iyatullah ammah yang akan Allah berikan kepada orang kafir maupun orang beriman. Nah, ada saya pernah mendengar sebuah kajian, tapi saya lupa nama ulamanya siapa. Yang jelas beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bisa jadi hari ini ya, orang-orang kafir itu doanya lebih mutor, doanya lebih khusyuk, lebih butuh, lebih serius. Ya, jadi akhirnya Allah kasih kabul doa kepada mereka. Walaupun kalau mereka diberi dunia, mereka diberi kemenangan, kadang-kadang merupakan istidraj atau azab, ya. Padahal kalau orang-orang beriman memanfaatkan ini, ya, keberkahan jauh lebih banyak. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang muslim kadang-kadang tidak mendapatkan, ya, kemudahan atau kelapangan untuk berdoa, lebih khusyuk, lebih mantap, lebih dalam. Apalagi dalam perkara-perkara akhirat ya. Ini dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri. Dan jika kamu ditimpa ya keburukan ya, musibah fil bahri di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah. Hilang semua yang kamu minta kecuali Allah. Kalau nggak salah Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islamnya gara-gara kejadian ini, ya. Akhirnya dapat hidayah dia.
Ya. Jadi kata orang-orang ketika dia naik di sebuah kapal, kapalnya mau karam, dia katakan tidak cukup berdoa dengan Tuhan kita, berdoa dengan Tuhan pemilik langit. Maka Ikrimah berdoa dengan doa itu, dia diselamatkan dari kapal yang hampir karam, langsung dia datang kepada Rasulullah SAW. Di peristiwa Fatu Mekah kalau masalah Islami Ikrimah, dan menjadi sahabat. Dan ketika dia sudah muslim, dia bilang, silakan ya Rasul, saya siap memenggal leher kepala ayah saya, gitu ya, sampai seperti itu. Nah, dia mengalami peristiwa ini. Jadi Allah menggambarkan ketika di lautan yang luas, ya, dhalla man tad'una illa iyyahu, ya, hilang semua yang kamu butuh minta pertolongan kecuali dia, illa iyyahu, ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi masalahnya kebanyakan manusia ketika sudah ilal barri, ketika sudah selamat di daratan, a'radtum, mereka balik lagi, mereka kufur lagi. Wa kanal insanu kafura, dan sungguh manusia itu sangat kafir. Nah, ini adalah dalil yang kedua tentang Allah memberikan pertolongan secara ammah kepada semua. Di ayat berikutnya surah An-Naml ayat 62, ya, Allah berfirman, "Ammay yujibul muttarru idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukumul khulafa." Ya. Allah bertanya, ya, siapa yang, ya, menjawab, ya, mengabulkan doa orang yang muttar. Nah, muttarnya di sini tidak menggunakan muttarul mukmin, ya, muttarul muslim, enggak, al-muttar. Muttar itu adalah orang ittar. Kalau bahasanya ini kan dari bo pakai po. Jadi betul-betul, pokoknya betul-betul di puncak butuhnya. Ya. Allah bertanya, ini pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Ya, tinggal kita jawab, apakah kita seperti itu? Ammay yujibul muttarru idza da'ah. Ketika dia berdoa, nah, kemudian wayaksifus su. Kalau ada, jadi bagi Allah itu satu orang dikabulkan doa sama dengan doa jamaah 1000 orang. Makanya kenapa suatu ketika ini sebuah kejadian di Baghdad terjadi paceklik luar biasa. Ulama sudah dikumpulkan minta hujan, nggak ada turun-turun. Qadarullah, ternyata ada seorang budak hitam kan, yang dia berdoa, dia cuma bilang, ya Allah, demi, ya, cintaku kepadamu, maka turunkanlah hujan kepada penduduk kota ini. Maka tiba-tiba langit itu gelap dan turun hujan yang sangat deras. Kemudian pada saat berdoa itu dilihat ada yang mendengar, ya. Kalau nggak salah seorang imam, Hasan Al-Basri atau Imam Ibnu Hambal, kemudian dia tanya di mana tempatnya budak ini, maka dia mau beli, ya kan? Pada saat dia mau beli, ternyata kata tuannya, ambil aja ini, budak nggak berdaya, nggak ada gunanya gitu, suka menangis, ya, sering nggak mau makan, pekerjaannya banyak gitu. Kan kalau pekerjaannya banyak kepada tuannya harusnya makannya banyak, ini nggak, sering menangis dan sebagainya. Malam-malam suka bangun, ambil aja. Gitu ya. Pada saat di sana imam-imam ini bertanya, ya, apa rahasiamu? Kenapa satu kali kamu berdoa tiba-tiba langit sudah turun, sementara para ulama sudah berbulan-bulan berdoa tidak turun hujan? Dia katakan, izinkan aku sholat dulu. Setelah selesai sholat didengar rintihan doanya, ya Allah, hubungan cinta kita telah diketahui oleh orang lain. Jika menurutmu aku adalah orang yang kuat dan kokoh, ya Allah, sambungkan hidupku. Jika tidak, wafatkan aku sekarang. Maka tidak lama kemudian dia wafat di situ. Artinya apa? Kita tuh butuh satu aja wali Allah. Indonesia ini akan selesai, dunia akan selesai. Ya. Dan itu jangan dibilang, saya kayaknya bukan Ustazah, bukan saya. Kalau kita bisa bilang saya adalah orangnya, kenapa enggak? Gitu. Karena apa? Betapa pahala, ya, doa satu orang ini, betapa seperti hari ini. Betapa pahala Nabi Ibrahim itu sampai hari ini mengalir. Karena apa? Doa dan niatnya, ya kan? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim, itu kan doa Nabi Ibrahim pada saat dia bangun Ka'bah. Ingin dari generasinya keturunannya turun orang yang solih, yang membacakan ayat-ayatnya. Dikabulkan setelah 6000 tahun dengan lahirnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah hasil dari doa bapakku Ibrahim.
Jadi betapa pahala Nabi Ibrahim, makanya kita disuruh bersalawat dengan Nabi Ibrahim juga. Karena dari apa? Dari amal solehnya dalam berdoa yang mendapatkan pengabulan. Masya Allah. Nah sehingga di sini kita harus bisa, kalau bisa ya Allah. Makanya saya bilang gini, kalau ada ibu-ibu yang dapat musibah, kehilangan apapun ya, dari pasangan, cucu atau siapa saja keluarga kerabat terdekat, segera titip doa. Karena dia adalah orang-orang yang dapat musibah dan doanya cepat terdengar di hadapan Allah. Yang dapat musibah, suaminya misalnya menikah lagi dengan kondisi menzolimi dia, titip doa sama dia, ya. Kalau dia bersabar, ya. Kemudian juga pokoknya kepada orang-orang yang mendapatkan ujian sakit dan sebagainya, titip doa. Apalagi orang sakit tuh pagi dan petang 70.000 malaikat ngunjungin. Nggak perlu datang-datang ke taklim. Datang aja malaikat tuh ke rumahnya setiap hari. Jadi bersyukurlah juga yang diuji sakit. Ya, Masya Allah. Itu rezeki juga mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Memanfaatkan untuk dekat sama Allah dan memanfaatkan potensi itu untuk berdoa. Makanya ada yang mengatakan, kalau aku punya doa, maka aku ingin doa itu minta satu saja. Allah berikan untuk negeriku pemimpin yang adil. Ya. Karena pemimpin yang adil itu, kalau dalam 7 golongan yang pertama dia di surga, dia nomor pertama, imamun adilun. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa dahsyatnya kepada banyak orang. Jadi makanya setiap amalan itu semakin tinggi ketika lebih bermanfaat lagi kepada orang sekitarnya atau kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang ya Bu, saya ulang kembali. Ma'iyatullah atau perasaan bersama Allah itu dibagi dua. Yang pertama, Allah bersama dengan seluruh makhluknya, ya Bu ya. Pertama dalam hal apa? Untuk memberikan hidayah, untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya, ya, tanpa terkecuali, dari tumbuhan sampai seluruh makhluk, baik kafir maupun beriman. Yang kedua yaitu pengabulan doa di kondisi kritis untuk siapapun, tak pilih-pilih, baik orang kafir maupun orang yang beriman. Ya, dalam riwayat kan sebenarnya Nabi Fir'aun itu sebenarnya kalau tidak disumpali air lautan ke mulutnya, dia mungkin bisa jadi akan hidup gitu ya, karena dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi Jibril kemudian menutup mulutnya, kemudian akhirnya dia tenggelam. Artinya Allah itu mendengar doa orang-orang baik kafir maupun yang beriman, tentunya lebih didengar lagi. Ini hal yang umum. Sehingga jangan heran kalau misalnya Bu gini, itu orang Buddha kok hidupnya lebih damai lah, misalnya ya. Atau misalnya itu orang agama kok lebih damai, karena dia bisa jadi doanya lebih serius, lebih khusyuk, jadi batinnya makin tenang ya. Walaupun kok kita sepertinya rajin pengajian kok nggak begitu, bisa jadi doanya lebih khusyuk karena Allah turunkan juga ketenangan kepada dia gitu. Walaupun tadi ya Bu ya, bentuknya adalah istidraj, tentunya keburukan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ma'iyatullah al-khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Nah ini yaitu yang pertama, penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya ya. Nah ini kalau ayatnya banyak sekali, juga hadisnya, contohnya ihfadillaha yahfadzuk, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ya. Jadi jagalah Allah dalam kondisi apapun, menangkan Allah maka Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi bentuknya adalah penjagaan Allah kepada kita semua ya. Sebagaimana juga di antara doa Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ya, dia berdoa bahwasanya fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah sebaik-baik penjaga buat anakku Yusuf ya, karena engkau tuh lebih sayang daripada sayangnya aku daripada anakku. Kenapa seperti itu? Karena sayangnya kita terbatas dengan hal-hal yang terlihat. Kalau sayangnya Allah ya luas ya, terkait dengan hal yang goib ya. Suatu ketika
Teman saya paling takut anaknya terkena LGBT, ya, atau jadi korban. Qadarullah jadi korban, ya. Dan dia rasa berat. Itu zikirnya hanyalah wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka apa? Setelah dibawa ke psikolog, berat sekali itu kondisi pembuliannya yang terjadi. Tapi katanya kalau dalam kondisi yang terjadi dilihat secara kasat mata, mungkin sembuhnya 10 tahun. Tapi qadarullah, setelah diperiksa ulang oleh psikolognya sebelum ke psikiater, ya, psikolog dulu, itu ternyata anak ini kuat dan kokoh, tidak ada bekasnya sama sekali. Itu ibunya zikirnya nggak karu-karuan. Setelah kejadian itu dia mengatakan apa? Anaknya di mana-mana jadi lebih kokoh. Dan dia katakan, aku Umi akan jadi pembela orang-orang yang jadi korban seperti itu. Nah, jadi dia bilang kalau saya nggak merasakan itu, nah ternyata setelah itu teman-temannya ada beberapa anaknya jadi korban juga. Akhirnya apa? Kalau saya nggak merasakan pernah menjadi ibu yang korban anaknya seperti itu, saya nggak akan merasakan kesedihan teman saya ini dan nggak akan bisa beri solusi. Tapi karena ujian ini, saya bisa membantu banyak saudara saya. Karena memang itulah kondisi akhir zaman, Bu. Awalnya dari apa? Yurfa'ul ilmi wa yuksarul jahlu wa yafsuz zina. Yurfa'ul ilma, diangkatnya ilmu. Kalau sudah diangkat ilmu, yansyarul jahli, di mana-mana terjadi kebodohan. Baru ujungnya yafsuz zina, zina itu tersebar di mana-mana. Makanya taklim kita ini dalam rangka penjagaan supaya tidak tersebar kebodohan dan tidak tambah banyak orang-orang yang melakukan zina dalam segala bentuknya. Jadi nggak sederhana sebenarnya kita sekali lagi ikut kajian seperti ini. Sedang menghambat potensi, ya, zina yang sangat menyakitkan itu bagi siapapun. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi fallahu khairun hafidha. Jadi sekarang itu kita harus menyerahkan sama Allah. Terserah Allah bagaimana cara jaga anak kita. Karena akhirnya dengan doa itu, apakah Nabi Yusuf tidak pernah mendapatkan siksaan, tidak pernah mendapatkan kesedihan? Mendapatkan, Bu. Dia masuk ke sumur di usianya masih kecil. Tapi apa? Dia dijaga sama Allah. Diambil, nggak mati di situ, ya kan? Kemudian ada orang yang mengambilnya, dibawa ke istana. Di istana apakah tidak dijaga? Dijaga. Akrimi maswa, ya. Tolong anak ini di tempat yang terbaik, kata tuannya. Ya kan? Ada lagi fitnahnya, berat lagi. Justru dari ibu asuhnya sendiri. Ya. Dengan itu ini dia dipenjara. Tapi sepanjang itu penjaga Allah tetap. Kenapa? Karena dari dia di sumur sampai dia di penjara. Coba lihat nanti kalau kata-katanya Nabi Yusuf itu sesungguhnya ajakan perempuan itu, sesungguhnya penjara jauh lebih baik daripada ajakan perempuan itu. Kokoh keyakinannya. Dari apa? Doa ayahnya, fallahu khairun hafidho. Ujian-ujian kehidupan yang dia jalani itu mengokohkan keimanan dia, gitu ya. Nah hari ini kalau bisa kita jangan lagi, udah nak, jangan nanti kamu kena kejadian begini-begini. Sekarang itu justru biarkan. Kalau dia sudah cukup ilmunya, ya, kemudian kita cukup doanya, cukup segala survei yang kita lakukan, ikhtiarnya serahkan. Kalau ada kejadian-kejadian dalam kehidupan, kita berbaik sangka sama Allah. Allah sebaik-baik penjaga. Allah punya tujuan, punya maksud dari setiap kejadian dari anak-anak kita atau siapapun. Sampai kalau misalnya anak kita ditinggal oleh suaminya, dizolimin dan sebagainya, ingat sebentar lagi dia akan jadi wanita tangguh dan kokoh, ya. Pasti itu. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang dizolimin. Ya. Justru kita paling bahaya kalau anak kita menzolimi orang lain, gitu ya. Bersyukurlah kalau anak kita misalnya orang yang dizolimin. Justru harusnya lebih kasihan sama teman-teman anak kita yang dia menzolimin, pasti lebih berat lagi, ya. Ujian-ujiannya lebih berat lagi. Semoga kita dilindungi dari segala bala dan ujian. Jadi tadi ya, itu adalah diantara pemeliharaan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf, ya, melalui doa-doa dari ayahnya. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Karena dia jauh lebih penyayang kepada anak kita. Siapa tahu, misalnya ada kejadian juga
seorang ustazah, saya sudah lama dengarkan kisahnya. Anak ini anak paling berbakti, tapi ternyata anaknya ini kemudian qadarullah berzina, ya. Dia sedih sekali, tapi akhirnya dia mengatakan pasti ada maunya Allah di balik ujian anakku. Bayangin Bu ustazah, berat sekali ujiannya nih, ya. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Maka kemudian dia berbaik sangka sama Allah, menutupi aib anaknya, kemudian juga minta anaknya untuk bertobat. Setelah itu dia katakan apa? Ternyata anakku ini lebih jauh lagi berbaktinya dari sebelum dia kejadian itu. Artinya apa? Ada peluang taubat yang Allah berikan. Nabi Adam saja dia menjadi seorang nabi setelah dia bertobat. Kalau Rabbana zalamna anfusana, baru kemudian dia diangkat sebagai nabi, gitu ya. Nah, jadi artinya ini adalah hal-hal yang mungkin akan kita terima dalam kehidupan ini, ya. Tapi selalu akan ada penjagaan-penjagaan di dalamnya selama kita terus menjaganya. Tapi tentunya ya Bu, jangan kita bilang wah Ustaz ini nggak benar cara jaga anak. Kita belum nggak tahu kondisinya Bu. Bisa jadi sudah sedahsyat mungkin dia sudah mengaturnya dengan baik, tapi ya itulah ujian-ujian Allah. Apalagi ujian akhir zaman memang cukup berat bagi kita. Karena kata Rasulullah, akhir zaman itu sudah seperti gelapnya malam, fitnahnya ya. Kalau sore-sore masih ada terang-terangnya, kalau sudah seperti kegelapan malam berarti meliputi, ya. Hanya ada orang beriman di waktu pagi-paginya sudah kafir. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bentuknya adalah jadi penjagaan Allah, ya. Dan saya kasih tadi titik tekannya, penjagaan Allah itu tidak mesti dengan cara pandang kita ya Bu. Saya ulang. Terserah Allah cara jaganya, gitu ya. Selama dia masih hidup, belum sakratul maut, lam yugharghir, masih besar peluangnya masuk surga. Itu aja dah Bu. Ya, ini penguat buat ibu-ibu yang lumayan baper dan parno kayak saya, gitu ya. Cari temen ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Sering-sering dibaca ayat ini. Kalau lagi galau, takut. Kalau saya Bu, saya ungkapkan semua kegalauan saya sama Allah. Saya takut anakku begini ya Allah yang pertama, yang kedua begini, aku takut sampai ke kondisi yang paling buruk. Saya curhatkan sama Allah. Karena dengan mencurhatkan kondisi-kondisi buruk itu, kalau dengan Allah aja, itu nikmatnya luar biasa. Ini ketakutanku ya Allah, ya. Tapi aku tahu Engkau Maha Penjaga yang baik, dan Engkau tahu apa yang aku inginkan sebagaimana yang aku pelajari dari kitab-Mu dan sunnah-Mu ya Allah. Itulah caranya ya Allah. Untuk caranya, kuserahkan sama Engkau ya Allah. Karena banyak sekali kejadian juga dalam kehidupan saya yang tidak sesuai dengan prediksi saya, persangkaan saya. Sepertinya ujungnya serem banget, ternyata ya Allah gitu ya. Jadi mau sampai kapan? Ada yang mengatakan kita ini kadang-kadang usia segini masih takut dengan rezeki Allah. Padahal kita pernah mengalami masa jadi bayi di perut ibu, ya. Cuman diam-diam aja makanan masuk lewat tali pusar, ya. Tapi masih kurang yakin Allah kasih rezeki nggak kita besok, gitu ya. Harusnya nggak seperti itu, karena perjalanan itu sudah kita lewati semua, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk kepada ma'iyah khassah atau bersama Allah yang khusus. Itu tadi bentuknya penjagaan Allah. Yang kedua adalah bentuknya pertolongan dan kemenangan, ya. Di antaranya dalam surah Muhammad, ya, dalam surah Muhammad ayat 2, ya. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, ya. Dan orang-orang beriman dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Ya, apa itu? Al-Qur'an, ya. Allah, apa pertolongannya? Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, jadi inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersama Allah selalu, ya. Jadi walladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kemudian tambah lagi secara khusus wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Nah, ini penekanan kepada Quran, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu mir rabbihim,
dan dia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa itu? Al-Qur'an. Ya. Pertama yang Allah berikan kepada mereka pertolongannya adalah kaffara anhum sayyi'atihim. Ya. Allah akan ampuni semua kesalahannya, kemudian wa aslaha balahum. Ya. Dan Allah akan perbaiki segala urusan-urusan dan kondisi-kondisinya. Kemudian yang berikutnya pemenuhan janji, ya. Jadi Allah akan memenuhi janjinya. Inna wa'dallahi haq. Ya Bani Israil dalam surah Al-Baqarah ayat 40 ya. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, ya. Kemudian wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku, ufi bi ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah hanya kepadaku kamu merasa takut, ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk pertolongan kepada orang beriman tadi penjagaan Allah, ya, dengan sebaik mungkin dan menurut caranya Allah. Caranya perbanyak zikir, ya. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kemudian yang kedua pertolongan dan kemenangan, ya, yaitu dukungan dan bentuk pertolongannya dalam surah Muhammad, dan bentuk pertolongan lagi adalah pemenuhan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah itu akan senantiasa bersama kita. Dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, selalu berhati-hati dalam setiap keadaan. Walladzina hum muhsinun, dan orang yang senantiasa berbuat baik, kemudian juga berpikir yang baik. Nah, itu ya. Jadi pola pikirnya baik. Karena paling bahaya Ibu sekalian Jadi saya mungkin di pengajian sebelumnya sudah menyampaikan terkait paling bahaya sebenarnya adalah berburuk sangka kepada Allah karena balasannya langsung, ya. Orang-orang beriman, ya, orang-orang munafik, ya, dan orang-orang yang dalam surah Al-Fat, ya, Allah berfirman. Oh iya Bu, oke Bu, bagus saya diingatkan. Saya tuh kalau udah nyampein materi kadang suka lupa ya Bu. Kita buka lagi boleh Bu. Tadi kan kita ambil 2 ayat ya Bu. Kapan kita bersama Allah? Pertama orang bertakwa. Yang berikutnya lagi adalah orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Tapi ternyata bukan sekedar berbuat baik, ya. Termasuk diantaranya kita mengusahakan untuk berpikir yang baik juga, gitu ya. Berpikir kemudian punya tujuan-tujuan baik dan mengusahakan senantiasa yang baik-baik, agar supaya Allah turunkan kebaikan kepada kita semua, ya. Jadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir, adzonnina billahi dzannas sau, mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Alaihim dairatus sau, ya. Bagi mereka dairah itu dalam bahasa Arab adalah seperti bundaran, lingkaran. Alaihim dairatus sau, ya. Jadi mereka akan ketemu dengan yang buruk-buruk terus, ya. Jadi akan bertemu dengan yang selalu, ya, yang ketemu adalah yang buruk-buruk selalu, ya. Alaihim dairatus sau. Jadi kalau berprasangka buruk, ya, yang ketemu dairah itu ketemu yang buruk, ketemu yang buruk tuh. Itu azab yang pertama. Wa ghadiba alaihim, dan Allah selalu marah kepadanya, wa la'anahum, dan Allah melaknati dia, menjauhkan dia. Padahal apa? Dosanya nggak berzina Bu, dia nggak berzina, dia nggak bergibah, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi apa? Pola pikirnya buruk, ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan, wah hujan lagi kalau di Samarinda, paling di banjir. Karena 10 orang bilang banjir betul Samarinda, gitu ya. Coba ya Allah, hujan ini rahmat, ya Allah, semoga hujan menjadi rahmat, ya Allah. Tapi kan orang-orang yang bisa berkata begitu orang-orang yang sudah sering taklim, ya.
apalagi fenomena hujan dalam Al-Quran itu nggak sederhana sebenarnya, buat obat, buat keteguhan, buat turunnya nikmat gitu ya, seperti itu. Nah jadi pertama Allah berikan ganjaran yaitu alaihim dairatus saw, baru kemudian wa ghadiba alaih, dan Allah akan marah kepadanya wala anahum, dan Allah akan menjauhkan dia dari segala yang hal-hal yang baik. Di akhirat wa'ada lahum jahannam, dia akan diberikan neraka jahanam wa sa'at masira, itulah dan kemudian itulah penghujung yang buruk. Nah, jadi ternyata dari pola pikir kita aja sudah dapat ganjaran dari Allah kita. Serem juga. Misalnya kita rajin ke pengajian tapi pola pikir kita nggak berubah, yang buruk aja terus. Akhirnya yang terjadi selalu keburukan, dan bisa jadi tanpa sadar kita dapat marahnya Allah, kita dapat laknatnya Allah ya, karena pola pikir yang tidak baik. Makanya tadi di ayat tadi yang saya bacakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ya. Kemudian satu lagi, yadullaha ma'al jamaah. Jadi tangan Allah, pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang bersama-sama ya. Kemudian juga Allah itu paling dekat, aqrabu mayakunul abdu 'inda rabbih fahuwa sajid ya. Paling dekat kita dengan Allah adalah dalam posisi kita sedang sujud. Bu mau cari posisi paling dekat sama Allah, maka banyak-banyak bersujud. Makanya di antara juga sunnah Rasulullah, kalau dalam kondisi syiddah, dalam kondisi berat, maka Rasulullah menyegerakan untuk sholat ya. Apabila waktu-waktu yang diperbolehkan untuk sholat, beliau memperpanjang sholatnya seperti itu. Mungkin ini Bu dari saya, sudah jam 11.20. Nanti saya akan tambahkan tentang contoh-contoh ya orang-orang yang bersama Allah yang telah mendapatkan pertolongannya. Nanti juga akan lebih fokus kepada Nabi Ibrahim insya Allah. Silahkan kalau ada pertanyaan, tafadhol Bu, sebelum saya lanjutkan materinya. Baik, itulah rangkaian acara tentang penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Buddha pada ibu-ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Masih semangat ya Ibu ya. Nah, pertanyaan pertama dari Ibu Diana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bukan istilahnya tenun atau ramalan, tapi pengobatannya persis kayak dokter pakai operasi. Ya, tapi operasinya tidak kayak di rumah sakit. Sekarang kita tidak merasakan terlalu sakit, dan setelah operasi itu juga kita tidak ada bekas. Alhamdulillah setelah sebulan setelah operasi kita disuruh ronsen, hasilnya gimana? Masih ada seperti umpamanya tumor di dalam perut apa di susu. Itu saya pernah mengalami berobat ke sana, tapi dalam perjalanan pengobatannya dia selalu menyuruh kita bersama-sama berzikir bersamanya. Jadi saya merasa apakah saya termasuk sendiri? Di dalam pelajaran kita kan kalau melihat atau tenung atau berkebun itu kita termasuk sendiri. Tapi ini pengobatannya bukan ambal-ambal, maksudnya kalau kita punya operasi betul kita dioperasi sekarang. Gimana seperti kita berobat ke dokter yang menyembuhkan, kita yakin Allah. Dia juga menyatakan sama saya, ini kita percaya sama Allah menyembuhkan melalui tangan saya. Jadi jangan kita sampai sendiri. Itu istilahnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Hari ini tuh memang apalagi setelah pandemi ya Bu, tambah banyak ya Allah kirimkan pengobatan-pengobatan ya. Obat kayak kustul hindi kan nggak terkenal. Begitu ini orang-orang mencari herbal-herbal Rasulullah SAW. Karena memang dalam Al-Quran Allah bilang, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Sebenarnya ketika ada penyakit, sebenarnya disitulah Allah sedang menurunkan kesembuhan. Jadi wa idza maridtu fahuwa, pakainya fa Bu, bukan fahuwa yashfi. Jadi dia yang akan menyembuhkan. Nah, tadi terkait dengan Ibu, pertama untuk pengobatan memang Masya Allah tuh sekarang sudah macam-macam dan banyak ya.
Pertama mungkin kita melihat saja siapa yang mengobati, ya. Siapa yang mengobati? Siapakah orang ini gitu. Itu perlu kita tahu juga, ya. Kemudian seperti apa? Kita boleh kadang-kadang boleh juga kita tanya, apakah dia melaksanakan sholat di masjid, ya? Apakah dia orang yang dikenal oleh masyarakat situ, itu boleh kita tahu. Boleh kadang-kadang kita ngobrol sedikit-sedikit kalau kita masih pertama gitu ya. Nah, bertemu, kenalan lah, atau boleh bertanya seperti orang tidak tahu untuk mencari tahu. Kemudian pastikan dia tidak mensyaratkan apapun ya Bu ya. Kalau di Samarinda mohon maaf kadang-kadang masih ada beberapa tapi nggak semua bercampur. Jadi misalnya disuruh kita bersalawat, suruh baca ini, nanti lain sendiri yang dia baca gitu. Nanti tiba-tiba disuruh cari jarum, cari apa, nah itu, atau buang ke mahakam, nah itu hati-hati karena dia bercampur ya. Tapi kalau seperti itu insya Allah, apalagi dia sudah meyakini dari awal saya hanya bersama Allah gitu ya, kemudian bersyahadat, insya Allah Bu. Kadang-kadang memang setiap orang tuh dimudahkan oleh Allah untuk penyakitnya. Tidak usah itu Bu, saya ikut kelas PPA, itu mungkin ada yang di sini kelas PPA, itu pola pertolongan Allah. Dalam sebuah pertemuan itu Kang Randy pernah cerita kejadian sungguh-sungguh ya. Jadi ada orang itu Bu, dia ketabrak ya, tertabrak dan seluruh kepalanya ini retak-retak ya, maksudnya ya retak. Jadi ada berapa di situ yang perlu dioperasi di bagian kepalanya. Maka kemudian sudah di ronsen ya, karena disuruh puasa dulu, besok mau operasi untuk mengembalikan seluruh yang retak-retak ini di kepalanya ya. Kalau nggak salah rahangnya sama di bagian kepalanya. Maka bapak itu ya, seorang laki-laki, bapak itu pada malam hari itu dia katanya berzikir menyerahkan pasrah sama Allah, total bergantung sama Allah saja ya, menunggu operasi besok pagi. Besok paginya pada saat mau dioperasi kan diperiksa ulang, dicek ulang, diperiksa ulang ya. Dokter-dokter pada heran, yang mana mau dioperasi? Ini jangan-jangan pasien yang salah. Dilihatkan ini kemarin kepalanya ini retak, ini sudah kesambung semua dalam satu malam. Sampai dibuka CCTV-nya, jangan-jangan tadi malam ada dokter masuk operasi, nggak ada. Ditanya bapak itu, bapak ngapain? Saya total bergantung sama Allah, saya pasrah, saya berdoa ya Allah, aku ridho, aku ikhlas ya. Sembuhkan aku ya Allah, Engkau maha kuat, Engkau maha mampu ya Allah, sembuhkan aku seperti sedia kala. Masa satu malam aja dia berdoa Bu, sampai dokter-dokter geleng kepala, sudah tersambung semua dari rahang-rahangnya sampai ke kepala-kepalanya. Jadi artinya apa? Memang pengobatan apapun itu wasilah ya. Saya sendiri waktu saya kan pernah mengalami endometrium ya Bu, yang kata dokter harus diangkat rahim saya. Kayak berapa tahun tuh pernah off pengajian. Saya bolak-balik biasa ke Bandung kalau terapi, karena di terapi pijat itu refleksi aja Bu. Tapi memang orangnya ahli masjid, kemudian seperti apa. Dan saya juga bilang ya Allah, saya dapat wasilah di sini, karena saya dapatnya dari seorang ustadz, saya wasilah di situ. Dan ternyata pada saat saya pulang, saya juga tetap berobat dokter, ya, dokter kandungan yang di Samarinda yang saya berobat itu, dia juga bilang, Bu, coba periksa dulu, ini sepertinya bukan penyakit ibu, sepertinya ini ada tes pack dulu. Ternyata saya hamil Bu, yang ke-7. Terus saya datang lagi ke sana, dokter, gimana rahim saya, apa jadi diangkat atau enggak? Enggak Bu, sudah enggak ada sakitnya, udah hilang. Sekarang tinggal hamil. Pas di Turki saya dapat lagi. Jadi artinya apa? Masya Allah, Allah itu bisa memberikan kita penyakit, tapi Allah maha mampu, jauh lebih mampu lagi untuk mengangkatnya kapanpun dan dimanapun. Jadi saya tuh sebenarnya mengalami kehidupan kedua. Pertama waktu saya divonis kanker itu, yang rahim saya siap diangkat. Kedua waktu saya corona kemarin. Ini 2 kali diselamatkan untuk kematian. Makanya sekarang tinggal ngumpulin bekal aja Bu ya. Seperti itu. Jadi artinya pengobatan apapun yang penting kita sudah jalankan itu dan kita total bergantung, karena seluruh pengobatan adalah wasilah. Saya juga biasanya kalau ke dokter gigi atau kemana saya bilang ya Allah, kalau di Turki ya Bu ya, nggak bisa bahasa Turki kan saya, dan dokter-dokter Turki nggak mau bahasa Inggris dia ya, saya bilang ya Allah pahamkan nih dokternya ya Allah. Apalagi waktu saya melahirkan Bu, saya disuruh naik saya turun saya berdiri gitu kan, nggak tahu bahasa Turki.
Maka kemudian ya Allah cepatkan hamba ya Allah, mudahkan hamba lahiran ya Allah gitu ya, supaya nggak merepotkan orang-orang, nih orang nggak tahu bahasaku, aku juga nggak tahu bahasa mereka gitu ya. Maka kemudian dimudahkan oleh Allah ya. Artinya kita perlu berdoa kemanapun kita berada, kita bilang sama Allah ya. Sampai kalau obat itu hati-hati juga Bu, ketika kita minum obat ya Allah, ini dari herbalis bilang ini obat darah tinggi ya Allah ya, tapi aku yakin ini adalah wasilah saja ya Allah. Perlu ngobrol gitu Bu, bukan karena obat ini. Apalagi sekarang ada obat-obat yang sudah mahal banget, kita juga perlu bilang ya Allah hanya wasilah ya Allah, aku pilih wasilah terbaik ya, dan aku tahu kesembuhan dari Engkau. Seperti itu, sehingga akidah kita tidak rusak. Tambah apa? Tambah kokoh ya Bu ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu Bu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah semoga kita juga minta petunjuk untuk dimudahkan ya Bu dalam pengobatan, tetap terjaga keimanan kita. Ya, Ustazah satu lagi Ya. menanyakan juga Ibunda Siranita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilmu adab itu di atas ilmu. Terus ada beberapa akhlak dan penjelasan Ustazah. Ilmu adab ya Bu ya. Ya, ilmu adab. Ya. Keluar dari tema tapi tidak apa-apa Ustazah. Iya nggak apa-apa. Ya. Tentang akhlak dan adab. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwasanya memang kullama zada imanuhu zada akhlaquhu. Jadi setiap kali bertambah seorang keimanannya, maka akan bertambah akhlaknya. Jadi memang akhlak itu adalah sikap ya atau moral yang dihasilkan dari proses ibadah ya. Kalau adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan ya. Ada orang-orang yang non muslim tapi adabnya bagus, tapi dia nggak bisa bilang oh dia berakhlak, nggak bisa, karena akhlak sumbernya dari mana? Dari keimanan. Dan begini, bagi orang-orang, mohon maaf ya, bagi orang-orang misalnya nih, bagi orang-orang Turki hari ini makan dengan tangan itu tidak beradab, tapi bagi kita sangat beradab, sangat berakhlak gitu ya, bahkan harus menjilat-jilat. Karena ada teman saya orang Indonesia diundang sama orang Turki ya, makanya pada pakai tangan. Suaminya sempat nyuruh pulang aja, jangan lagi kamu undang teman-teman makan karena kotor. Karena bagi mereka makan dengan sendok itu, makan dengan tangan itu hanya untuk makan roti ya, selebihnya enggak, harus pakai sendok gitu. Tapi kita hargai karena mungkin itu budaya yang sudah lama ya, dan mereka risih. Saya sendiri akhirnya kalau di sana juga harus menjaga itu. Cepat pakai sendok, padahal kaku banget saya pakai sendok ya. Karena itulah adab. Jadi kalau adab itu lahir dari proses pendidikan, dan itu adab bisa jadi dari bisa jadi adab itu sumbernya dari akhlak, ada juga yang sumbernya bukan dari agama ya. Artinya masing-masing orang, kayak orang Jepang tuh adabnya bagus ya, tapi nggak bisa dibilang akhlaknya bagus ya kan. Sangat sopan, mereka tunduk seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau akhlak memang bersumber dari proses ibadah ya. Makanya tadi kullama zada imanuhu zada akhlaquhu. Setiap kali bertambah keimanannya akan bertambah akhlaknya. Dan memang adab ini juga satu hal. Jadi kalau dalam Islam itu dari proses pendidikan para ulama lahirlah adab, lahirlah akhlak. Jadi bergabung turut antara adab dan akhlak. Jadi semakin tinggi lagi. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Atau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bukan makarimal adab ya, tapi makarimal akhlak ya, akhlak yang paling mulia gitu ya. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Itu Bu ya, insyaallah. Alhamdulillah, waktu zuhur tadi kami lihat jam 12.21 menit. Tadi Ustazah masih mau menambah sedikit materi. Silakan Ustazah. Masih berapa menit Bu? Masih zuhur jam 12.21 menit. Oh iya. Ya, jadi tadi Ustazah Iya, boleh. mau menambah sedikit materi, silakan Ustazah. Iya Bu. Jadi saya tambahkan sedikit Bu ya.
Saya cerita tentang Nabi Ibrahim saja. Kalau tadi kisah-kisah kehidupan sudah banyak ya Bu ya. Salah satu contoh juga, ini saya alami sendiri diantaranya guru TK ya, yang waktu itu ada komplain dari orang tua karena salah, ya sebenarnya salah komunikasi aja terkait dengan anaknya ya. Orang tua ini nggak terima dengan kejadian anaknya katanya disentil dicubit oleh gurunya, padahal guru yang paling lembut ya. Dia udah marah duluan dan sebagainya. Guru-guru kami disuruh baca, ayo zikir semuanya, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Terus seluruh guru disuruh baca, ya Allah, supaya Allah menolong kita semua agar supaya islah hari ini jadi lebih baik. Masuk ke pintu Bu, dalam kondisi muka masih marah gitu ya. Begitu masuk duduk, dijelaskan, Masya Allah, tiba-tiba beliau menangis dan minta maaf kepada para guru. Jadi artinya zikir ya, yang menghadirkan Allah untuk masalah-masalah seperti itu bisa jadi meluluhkan hati seseorang yang tadi sangat marah. Nah, kita insya Allah banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Kalau saya pernah juga saya juga termasuk sering mendengarkan ceramahnya Cak Nun ya. Dari dulu saya juga suka tuh buku-bukunya, waktu kecil saya sering baca. Ya, itu beliau mengatakan suatu ketika ke tempat beliau, ke markas beliau tuh ada guru-guru dia yang sudah tua-tua datang ke sana untuk salawat, untuk baca yasinan sambil ngaji. Ya. Kalau nggak salah ada 30 orang-orang tua ini. Dia tuh bilang, ya Allah batin, ya Allah aku nggak punya uang, piye, nggak kusangoni, ini guru-guru terbaik gitu ya, guru-guruku 30 orang, tapi nggak ada betul uangnya. Akhirnya apa? Udahlah aku mau berwudu aja. Nanti masih salawat tuh mereka, ya. Sebentar lagi pulang, masih salawat. Kemudian dia bilang aku mau berwudu aja, mau sholat. Sebelum berwudu beliau bersisir, ini lemarinya bersisir. Pada saat bersisir, ngambil sisirnya Bu, tiba-tiba di atas lemarinya ada segepok uang. Loh, uang dari mana ini? Ngambil sisir. Jadi akhirnya ngelihat uang nggak jadi bersisir, kata beliau. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa nyangoni guru-guruku. Akhirnya dilanjutkan sisir, dia berdoa bersujud syukur sama Allah, baru kemudian dia sangoni itu guru-guru. Jadi kadang-kadang ya Allah itu bisa mendatangkan kapanpun. Nah jangan sampai gini cerita, oh itu Cak Nun aja, aku nggak mungkin. Kita ini bisa Bu, karena apa? Kita ini kadang-kadang jadi gini, kenapa kisah-kisah Quran tuh ajaib semua, kenapa ya Bu? Di luar nalar manusia, contohnya di luar nalar manusia siapa? Nabi Ibrahim yang tadi kita akan ceritakan, ya justru selamat dalam api, coba kan? Itu kan di luar nalar. Nabi Musa ibunya takut disuruh ngelempar ke lautan yang gak jelas, tapi Allah bilang apa? Inna radu ilaika wa ja'ilu minal mursalin. Aku akan balikin sama kamu dan kujadikan dia seorang nabi. Anak disuruh lempar ke laut, terus nanti jadi nabi. Gimana tuh? Harusnya kalau takut ya disimpan di rumah ya kan? Seperti itu. Disembunyikan di rumah, tapi enggak. Ya itulah keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran yang Allah ceritakan. Maksudnya adalah supaya kita meyakini bahwa Allah di masa lalu, di masa Nabi, sekarang masih Allah yang sama. Sampai ada teman begini, kalian itu punya masalah apa? Sering nitip-nitip doa dibanding berdoa sendiri gitu. Emang ada masalah dengan Tuhan? Ya, nggak dengar doamu? Ya nggak apa-apa, kita bersedekah nitip doa nggak apa-apa. Bagus juga karena beberapa sahabat juga, Rasul juga menitipkan doa kepada para sahabat ya. Kalau nggak salah banyak sahabat yang ada beberapa sahabat yang Rasul menitipkan doa kepada mereka ya. Tapi maksudnya kita ini insya Allah masih hamba Allah. Jadi silahkan menggunakan diri kita ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim ini Bu dikenal dengan orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi di dalam Al-Quran itu ada kata uswah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tapi juga laqad kana fi Ibrahima uswatun hasanah. Ya, jadi dua-duanya yang menjadi uswah dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian salawatnya juga, salat untuk Nabi Muhammad dan salat untuk Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim yang utama itu adalah inna Ibrahima kanat ummatan qanitan lillahi hanifa. Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim itu terkait selalu dengan qanitan ya, beribadah, kemudian doa-doanya. Itu kalau kisah Nabi Ibrahim.
juga perjuangannya berdakwah. Tapi kalau kisah Nabi Musa terkait dengan beberapa kejadian kezaliman gitu ya. Kalau kejadian Nabi Isa beda lagi. Tapi kalau Nabi Ibrahim terkait dengan ibadahnya ya, amal solehnya, doa-doanya yang indah gitu ya, perhatiannya kepada anak cucunya, keturunannya, itulah luar biasanya Nabi Ibrahim. Dan dia adalah seorang nabi yang api tunduk kepadanya. Jadi dikatakan seluruh api di bumi pada saat itu selama detik disuruh untuk menenangkan Ibrahim. Jadi seluruh api di dunia, katanya sempat di dunia ini orang-orang tidak bisa menggunakan api sementara. Karena apa? Api sedang tunduk untuk memenuhi perintah Allah untuk membantu Nabi Ibrahim. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi bardan, apinya jadi dingin. Kalau api dingin kan nggak bisa dipakai, Bu. Salaman dan menyelamatkan. Karena kalau dingin aja nggak selamat. Untuk membantu Nabi Ibrahim. Apa sifat-sifat Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim pertama ummatan. Apa itu ummatan? Dalam tafsirnya disebutkan yaitu muallimun nasal khaira. Dia adalah orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan buat orang lain. Ya, silakan kalau mencontoh Nabi Ibrahim, maka jadilah dimanapun kita berada mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Tidak mesti kita jadi ustazah, tapi dengan sikap kita, akhlak kita, doa kita, ya, buat orang lain, insya Allah kita muallimun nasa al khaira. Ya. Kemudian Ibrahim juga dikenal dengan Hanif, ya. Hanifah itu adalah maknanya qanitan lillahi hanifah. Hanifah itu adalah orang yang senantiasa ya muttabaul haqqi, ikut terus dalam kebenaran walau wahidan, walau dia sendiri. Sampai dikatakan kalaupun kamu sendiri ya dalam kebenaran, maka kamu adalah satu umat. Ya, karena Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah, Inna Ibrahima kanat ummatan. Padahal dia sendirian. Jadi kalau kita sendiri dalam kebaikan, dalam kebenaran, maka kita dihitung oleh Allah sebagai umat. Gitu ya, banyak orang. Gitu. Tapi kalau kita bersama banyak orang, tapi kita tidak dengan kebenaran, maka kita tidak dihitung oleh Allah sebagai apapun. Gitu ya. Nah, jadi sifat Nabi Ibrahim adalah Hanifah. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang waffa. Waffa di sini maknanya adalah atamma kulla syai'in fima amarallahu bih. Ya. Nabi Ibrahim bisa mendapatkan pertolongan yang seperti itu dikarenakan dia adalah orang yang menyempurnakan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Bu, tugas kita, prioritas kita tuh sebenarnya sederhana saja, 3 aja Bu. Pertama, jauhi dosa. Ya. Yang kedua, tunaikan kewajiban. Kewajiban ini tentunya kewajiban kepada Allah. Ya, kewajiban kepada, kalau kita istri berarti kepada suami, kalau kita anak berarti kepada orang tua. Ya, kalau kita tetangga berarti kepada tetangga. Tunaikan kewajiban-kewajiban wajib itu, maka kalau sudah selesai, barulah kita melaksanakan yang sunnah. Jangan dibalik Bu, sunnahnya jago duluan, tapi maksiatnya jalan terus. Prioritasnya itu, jauhi dosa, tunaikan kewajiban, kemudian baru laksanakan yang sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim juga disebut dengan Khalilullah. Ya. Khalil adalah derajat yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau mengorbankan anaknya karena perintah Allah. Kemudian juga disebut dengan Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Awwah dalam bahasa Arab maknanya adalah kasratut tadarru ilallahi fid du'a, yang paling banyak tunduk kepada Allah pada saat dia berdoa kepada Allah. Nah, saya ambilkan satu doa Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa yang menyebabkan dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya banyak, Bu. Tapi lihatan Nabi Ibrahim ketika berdoa, dia berdoa di antaranya Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Tapi bukan buat dirinya dia aja, tapi apa? Wa min dzurriyyati, dan tolong juga keturunanku ya Allah. Ya. Innaka antas samiul alim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni ya wa baniya an na'budal asnam. Tadi mohon maaf ayat yang tadi innaka sami'ud du'a ya Bu ya. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata
minta kepada Allah, ya Allah jadikan bumi Mekah ini aman dan lindungilah aku wa junubni. Nah, bukan hanya aku, tapi juga wabaniya dan keturunanku anak budal asnam, untuk menyembah, untuk beribadah kepada berhala. Ada perkataan seorang ulama, dia berkata bahwasanya untuk kita bisa senantiasa bersama Allah, ulama ini mengatakan, man ya'mal minal bala, siapa yang merasa aman dari balanya Allah, dari ujian Allah, ya, ba'da qala Ibrahim, ya, kecuali setelah Ibrahim berkata, ya. Jadi untuk dilindungin dari apa? Dari anak keturunannya dari menyembah berhala. Ya, Masya Allah. Jadi artinya Nabi Ibrahim sangat takut, ya, bahwa padahal apa? Dia adalah orang yang masa mudanya sudah memenggal berhala-berhala itu. Tapi di ujung akhir hayatnya dia masih takut bahwa dia akan menjadi penyembah berhala. Kayak tadi para ulama, man ya'mal minal bala, siapa yang masih merasa aman, gue mah aman-aman aja nih, iman ada terus dalam dada, ya, hati-hati. Karena Nabi Ibrahim saja masih berdoa untuk dirinya dan anak-anaknya dijauhkan dari apa? Dari menyembah berhala. Padahal untuk itu jauh sekali. Orang dia sudah khalilullah, wattakhadha Allah Ibrahim khalila, ya kan? Kemudian dimuliakan oleh Allah, inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah, tapi tetap dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia mengalami hal yang paling buruk itu dalam doanya. Ya. Masya Allah. Makanya kemudian kalau dilihat, ya, ternyata kita sudah tahu doa pada saat di akhir sholat tahiyat, ya, yaitu pada saat itu dalam riwayatnya, nah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat terbaik, sahabat utama, itu minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan aku doa terbaik untuk sholat, ya. Maka kira-kira kalau Abu Bakar yang doanya apa? Minta surga tertinggi. Ternyata yang Rasulullah ajarkan adalah Rabbi inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Itu doa dari Rasulullah untuk orang sekaliber Abu Bakar. Artinya apa, Bu, pelajarannya, renungannya? Inilah pelajaran mahal buat orang-orang yang rajin ke pengajian. Apalagi ibu-ibu di Darul Nisa usianya sudah di penghujung-penghujung. Jangan dikira di penghujung ini setannya tak tambah banyak. Sifat apa yang akan muncul? Sifat takabur, merasa lebih baik, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat itu. Mungkin ini, Bu, ya, yang bisa saya tambahkan. Jadi Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzulma illa anta. Insyaallah ini tambahannya. Jadi pengulangan saya, Bu, ya, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan oleh Allah? Karena ini sifat-sifat mulianya. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya, semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mudah untuk mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, barusan tadi yang dibaca doa yang diajarkan oleh sahabat Abu Bakar itu surat apa? Itu di hadis, Bu. Oh, hadis. Iya, Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Biasa kita baca di akhir salat, ya. Tadi Ustazah ada sedikit, mohon izin jamaah. Tadi sedikit tentang berburuk sangka kepada Allah. Itu saya pernah dengar bahwa Allah berada dalam prasangka hamba. Jadi kalau itu hadis atau Hadis. Hadis, Bu. Inna Allah inda dzanni abdi. Ya, jadi Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Ya, jadi tadi apabila berburuk sangka maka itu adalah akan dibalas pada saat itu juga. Idza dzanni bi khairan fa khairan. Ya. Kita sangat berhati-hati dengan perasaan berburuk sangka tadi. Baik, sebelum saya tutup, saya mau tanya ibu-ibu sekalian, apakah merasa bahagia dengan keadaan kita hari ini di sini?
bersama Allah. Artinya keindahan dan kebahagiaan yang kita rasakan hari ini bahkan bukan semata-mata karena kehebatan dari yang menyampaikan bahan ini Ustazah. Iya betul. Tapi bagaimana mempertahankan perasaan indah dan bahagia saat ini dengan kembali mengaktifkan otak atau menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu, karena pertolongan Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berjamaah. Begitu saja. Iya. Ya. Baik, kita cukupkan taklim kita pada siang hari ini karena sudah mepet juga waktunya, sangat mepet. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu semua atas kehadirannya. Terima kasih Ustazah Mahmuda. Singkatannya Uma ya Ustazah. Iya. Ya Uma ada Usma ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, orangnya Bu ini, Ustaz dari Padang yang luar biasa juga. Ustazah Mahmuda Amin, hampir mirip ya. Kita akan akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Mahmuda. Silakan Ustazah. Berikut kita akan berdoa. Ya Bu, mari kita hadirkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat, hajat seluruh kaum muslimin, dan juga hajat Indonesia pada khususnya, agar Allah mengembalikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ أولاد المسلمين من الفاحشة والزنا. اللهم احفظ أولاد المسلمين وشباب المسلمين من الفاحشة والزنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم اجعلنا بلادنا الإندونيسية بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين ورحيما بعلماء المسلمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين وعلماء المسلمين. اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين وعلماء المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.